Pengertian amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf artinya menyuruh atau mengajak orang lain untuk melakukan perbuatan baik yang diajarkan oleh agama Islam. Adapun nahi mungkar artinya mencegah atau melarang, bahkan menghalangi perbuatan mungkar yang jelas dilarang oleh ajaran agama Islam. Surat Ali Imran adalah surat ketiga dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 200 ayat dan termasuk surah Madaniyah. Penamaan surat Ali Imran didasarkan pada kandungannya yang berisi kisah keluarga Imran. Dalam surat ini dijelaskan mengenai kelahiran Nabi Isa dan persamaan kejadiannya dengan Nabi Adam, kenabian dan beberapa mukjizat serta menceritakan pula kisah kelahiran Maryam binti Imran. Surat Al-Baqarah dan Ali Imran dinamakan Az-Zahrawan atau dua yang cemerlang, karena kedua surat ini menyingkapkan hal-hal yang menurut apa yang disampaikan Al-Quran disembunyikan oleh para ahli kitab, seperti kejadian dan kelahiran Nabi Isa serta kedatangan Nabi Muhammad SAW. Berikut Quran Surah Ali Imran surah ketiga ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Shadaqallahul azim. Kandungan Quran Surat Ali Imran surat ketiga ayat 104. Ayat ini menjelaskan tentang perintah untuk berdakwah atau menyeru kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran. Lafal minkum pada ayat ini diartikan oleh sebagian ulama dengan makna sebagian. Ayat ini mengandung dua macam perintah. Pertama, perintah kepada seluruh umat Islam agar membentuk dan menyiapkan satu kelompok khusus yang bertugas melaksanakan dakwah. Yang kedua adalah perintah kepada kelompok khusus itu untuk melaksanakan dakwah kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran. Sayyid Qutb dalam tafsirnya mengemukakan bahwa penggunaan dua kata yang berbeda itu menunjukkan keharusan adanya dua kelompok dalam masyarakat Islam. Nilai-nilai tersebut dapat berbeda antara satu tempat dengan tempat atau waktu yang lain. Perbedaan, perubahan, dan perkembangan nilai itu dapat diterima oleh Islam selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal. Al-Khair merupakan nilai universal yang diajarkan oleh Al-Quran dan Hadis. Sedangkan Al-Ma'ruf merupakan sesuatu yang baik menurut pandangan umum satu masyarakat selama sejalan dengan Al-Khair. Adapun Al-Munkar adalah sesuatu yang dinilai buruk oleh suatu masyarakat serta bertentangan dengan nilai-nilai ilahi. Paling tidak ada dua hal yang perlu digarisbawahi berkaitan dengan ayat tersebut. Yang pertama, nilai-nilai ilahi tidak boleh dipaksakan, tetapi disampaikan secara persuasif dalam bentuk ajakan yang baik. Yang kedua adalah al-ma'ruf yang merupakan kesepakatan umum masyarakat. Hendaklah ada di antara kamu suatu golongan yang menyeru pada kebaikan ajaran Islam dan menyeru pada yang ma'ruf dan yang melarang pada yang mungkar. Lafal min di sini untuk menunjukkan sebagian, karena apa yang diperintahkan itu merupakan fardu kifayah yang tidak mesti bagi seluruh umat dan tidak pula layak bagi setiap orang. Misalnya orang bodoh. Adapun orang yang diajak bicara dalam ayat ini ialah kaum mukminin seluruhnya. Mereka terkena taklif agar memilih suatu golongan yang melaksanakan kewajiban ini.
Realisasinya adalah hendaknya masing-masing anggota kelompok tersebut mempunyai dorongan dan mau bekerja sama untuk mewujudkan hal ini. Jika mereka melihat kekeliruan atau penyimpangan dalam hal ini, amar ma'ruf nahi mungkar, segera mereka mengembalikannya ke jalan yang benar.